Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. Saya akan bicara satu topik hari ini teman-teman, tapi before I do that, I will show you my ini talentan produk teman-teman ya, entrepreneur produk ya, kayak gini teman-teman. Ya kan? Nah ini, ya. Ini mungkin di video sebelumnya saya udah pernah kasih teman-teman ya, tapi anyway nggak apa-apa, saya akan ulangi lagi teman-teman. Ini kita yang custom chopping board teman-teman, ini custom size ya. Nah ini yang panjang ya, ini tebalnya nih 2,5 cm teman-teman ya, lebar kurang lebih ini ada 20 sentian, panjangnya 1 meter teman-teman ya, begitu. Ini produk kita udah ada di, by the way ini produk kita udah ada di Tokopedia teman-teman ya, nanti saya kasih linknya di description box ya, Tokopedia ya kan. Nah jadi Anda the same name teman-teman ya, kalau memang nanti ini bisa cari saya di Tokopedia, nama produk, nama tokonya H3 Ranger teman-teman ya, H3 Ranger teman-teman ya, begitu ya. Nah jadi ini produknya, ini bahan ini teman-teman, ini bisa repolishable ya, akhirnya maksudnya artinya tuh bisa dipoles kembali teman-teman ya, begitu, karena ini kita punya material ini, kita pada teman-teman ini dari high molecular weight grade P500 ya, yang udah standar internasional teman-teman ya, dipakai di negara-negara maju di luar. Nah ini juga kita udah masih buatan Eropa asli teman-teman ya, begitu ya, udah di FDA approved di US sama di Europe IQNet certification teman-teman ya, begitu. Jadi ini teman-teman kalau udah dipakai panjang, udah dipakai lama ya, bisa dipoles kembali teman-teman ya, begitu. Jadi bisa dibawa pakai bubut, bisa dipoles pakai green dustnya juga bisa ya teman-teman, begitu. Jadi memang ini memang kita lebih mahal teman-teman, kita jujur daripada di pasar-pasaran, cuman memang ini awet teman-teman, bisa pakai untuk seumur hidup ya, begitu ya kan. Ada juga teman saya yang di Australia, dia juga pakai udah dari semenjak saya masih kuliah dulu teman-teman sampai sekarang teman-teman, udah lama sekali gitu teman-teman ya kan, hampir mau 20 tahun kali ada ya itu ya kan. Nah jadi saya harap teman-teman bisa mau coba try, atau nanti kalau memang ada custom sizes nanti bisa DM saya di H3 Ranger di Instagram teman-teman ya, gitu. Sama juga ya kan, sama di Tokopedia namanya H3 Ranger teman-teman ya, gitu. Ini yang biru ya, nah ini saya kasih yang warna merah teman-teman ya. Nah ini ya kan, ini juga bisa custom teman-teman ya kan. Ini kalau yang ini dia lebih pakai dibuat ke tatakan mesin teman-teman ya, karena dia terlalu sempit ya. Bisa juga sih dipakai sepanjang kayak di bar ya, bar yang panjang ya, tapi ini lebih ke tatakan mesin, misalnya kayak di pabrik-pabrik ya, dia buat supaya tuh sebagai alas ya, sebagai alas buat tancapan pisau teman-teman ya. Mereka biasa dulu mungkin pakai kayu atau pakai karet teman-teman, yang bisa hancur cepat ya. Ini kalau pakai ini dia bisa tahan lama teman-teman, bisa awet ya, lebih lebih jauh-jauh lebih awet teman-teman, begitu ya kan. Nah ini sih cuma mau kasih lihat ya teman-teman ya, begitu ya kan, ini produk ini ya. Nah begitu. Oke, anyway, apa nih? Saya akan apa nih, mau bicara mengenai topik hari ini teman-teman ya, begitu. Ini saya taruh di wait. Ya kan. Nah apa? Iya. Jadi ini hari ini saya mau bicara sedikit teman-teman mengenai ini ya. Saya sebenarnya saya suka nonton yang seri ini teman-teman. Apa tuh biasa kan ya, saya lebih belakangan ini teman-teman, saya lebih suka nonton tuh reality TV series teman-teman ya. Reality itu maksudnya yang kayak si Kardashian teman-teman. Tapi ini saya nggak begitu suka sama si Kardashian ya, karena memang ya dia cara lifestyle dia agak kurang begitu baik ya teman-teman, saya jujur ya kan, begitu. Jadi kadang-kadang saya suka nonton yang ini teman-teman, yang bagus ini, yang Real Housewives teman-teman ya, Real Housewives of ini dari US-nya teman-teman. Jadi dia Real Housewives franchise, dia dari banyak kota teman-teman, begitu ya kan. Kenapa saya suka nonton ini teman-teman ya, karena saya suka mereka itu benar-benar tuh jujur teman-teman, mereka benar-benar jujur dan terbuka teman-teman ya, benar-benar tuh mereka tuh apa tuh mereka nggak bersandiwara gitu teman-teman, bukan kayak di sinetron ya, atau film-film yang kayak begitu ya. Biasa saya suka ngeliat sama mama saya suka nonton film-film sinetron yang drama-drama, yang suka kadang-kadang actingnya suka berlebihan teman-teman, yang bikin nontonnya juga jadi bikin kurang, jadi sebel teman-teman ngeliatnya begitu ya. Kalau menurut saya teman-teman begitu, saya lebih suka yang apa adanya teman-teman, benar-benar tuh mereka nggak berbohong teman-teman, mereka benar-benar benar tuh acting on screen, maksudnya yang mereka benar-benar reaksinya tuh natural tuh teman-teman, begitu kalau menurut saya teman-teman, begitu ya. Jadi saya ngeliat ini yang si Housewives ini, kenapa saya mau ngomong ini teman-teman, karena saya lihat ini, mereka ini saya banyak belajar teman-teman, begitu kan, dari mereka punya masing-masing keluarga punya masalah ya. Jadi ini kebanyakan by the way teman-teman, ini mereka ini ya, Housewives ini mereka udah punya level income yang udah agak lumayan teman-teman, begitu ya. Jadi mereka itu ada sebagian memang kerja ya, atau mereka punya usaha sendiri, tapi dari segi financial ya, maksudnya dari sisi keuangan ya, kehidupan mereka nggak ada masalah teman-teman. Mereka bukan kayak yang kelaparan atau yang masih mau perlu cari makan gitu teman-teman, udah nggak begitu lagi level teman. Jadi mereka ini levelnya tuh mereka udah agak lumayan dalam kehidupan mereka teman-teman ya. Kurang lebih mereka juga bukan nggak muda lagi juga ya, umur mereka mungkin udah 30-an, 40-an, bahkan ada yang 50-an teman-teman, gitu. Tapi masih kelihatan fashionable ya, walaupun mereka udah umur segitu ya, udah umur agak lanjut, udah agak tua, tapi mereka kelihatan ya awet muda, apa mereka yang menjaga dan invest juga ya, operasi sini sana apa segala macam ya kan, gitu. Kenapa saya suka gini teman-teman? Jadi saya lihat orang begini ya, kadang tuh mereka udah mempunyai semuanya teman-teman, mereka udah punya rumah, udah punya mobil bagus sendiri, punya banyak mobil bahkan ya,
mereka nggak ada masalah mengenai uang apa segala macam. Tapi kadang-kadang teman-teman dalam kehidupan ya, selalu tuh walaupun orang banyak uang ya, justru kadang-kadang tuh lebih banyak masalah gitu teman-teman begitu. Itu yang saya nilai ya, saya lihat ya begitu. Kadang-kadang tuh ya tiap keluarga case-nya tuh berbeda-beda ya, maksudnya kasusnya tuh keunikannya tuh beda-beda tuh teman-teman begitu. Ada yang udah punya banyak uang ya, ada yang punya banyak uang, udah punya segalanya tapi nggak bisa punya anak teman-teman ya, kan? Begitu. Mereka mencoba untuk IVF apa segala macamnya, gagal lagi, keguguran, gagal lagi tuh teman-teman begitu ya. Nah, ada juga yang punya anak teman-teman, yang bisa berhasil punya anak atau mungkin anak udah beberapa, tapi ada sebagian anaknya misalnya kurang normal gitu teman-teman, misalnya ya kayak autis lah, atau misalnya ada kayak sindrom ADHD atau bagaimana, atau mungkin yang sekarang orang suka ngomong kayak misalnya kayak disleksia atau bagaimana gitu teman-teman begitu ya. Ya kan, jadi banyak macam teman-teman. Jadi kadang punya anak pun anak bisa bermasalah ya. Misalnya anaknya jalan hidupnya juga nggak benar gitu teman-teman begitu. Karena orang punya banyak uang belum tentu tuh berarti tuh mereka kehidupan mereka tuh lancar gitu teman-teman begitu. Yang itu yang saya lihat ya begitu. Belum lagi masalah misalnya antara hubungan itu tentang anak teman-teman ya. Nah, belum lagi masalah hubungan antara suami istri ya begitu ya. Kadang suaminya juga ya selingkuh, ya istrinya juga nggak mau kalah juga ya begitu juga teman-teman begitu kan. Kalau orang barat mungkin moralnya agak sedikit beda sama orang timur teman-teman ya begitu. Tapi di zaman sekarang global internasional teman-teman, orang sekarang udah banyak belajar kali ya. Yang barat juga belajar dari timur, yang timur juga belajar dari barat teman-teman begitu ya kan. Ya nggak perempuan juga nggak lakinya teman-teman begitu ya. Itu yang saya ngeliat ya begitu. Ya, udah gitu udah. Jadi kadang-kadang mereka itu udah apa tuh, kalau beda kota gitu teman-teman, beda gaya hidup juga ya. Sama juga lah kayak di Indonesia ya, misalnya yang dari Jakarta misalnya, contohnya orang berduitnya tuh mencari apa gitu ya. Nah, dan juga kalau misalnya yang dari Surabaya atau dari kota-kota lain, orangnya dari luar kota atau gimana, jadi orang kayanya itu mencari apa, jadi beda-beda tuh teman-teman begitu. Kita bisa ngelihat ya, jadi gaya-gaya hidup mereka ya kan, dan dengan uang mereka gitu, mereka tuh melakukan apa gitu teman-teman begitu ya kan. Itu saya sih jujur ya, saya ngelihat gini, punya banyak uang teman-teman. Kadang-kadang tuh semakin saya ngelihat teman-teman, saya jujur dari antara semua mereka ya, semakin mereka tambah banyak uang, jadi semakin mereka tambah agak sedikit banyak masalah gitu teman-teman begitu ya, kalau dilihat ya kan. Jadi semakin, saya pernah bikin video sebelumnya teman-teman yang menyilaukan gitu ya kan. Dan juga ya mau money mau problem bisa teman-teman begitu, saya juga pernah bikin video ya kan. Begitu, jadi saya ngeliat orang begini teman-teman, mereka banyak uang, tapi mereka kadang nggak tahu mau ngapain ya. Kayak nggak punya tujuan hidup juga teman-teman begitu. Jadi akibat apa? Mereka tuh menghambur-hamburkan uang secara tidak benar gitu teman-teman ya kan begitu. Kayak misalnya mereka party sini, party sana ya, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana teman-teman, kayak nggak ada hal-hal yang lebih penting yang dilakukan gitu teman-teman begitu ya. Mereka hanya bisa, ya mereka memang punya banyak uang, mereka punya hak untuk menikmati uang mereka ya, enjoying their lives ya. Tapi kadang-kadang tuh caranya itu salah gitu teman-teman begitu. Mereka menggunakan uang tuh dengan salah juga teman-teman, juga nggak punya tujuan hidup ya begitu ya kan. Jadi akibat apa? Kadang-kadang mereka tuh salah jalur gitu teman-teman begitu. Saking banyak uangnya ya, mereka punya banyak uang, mereka nggak tahu harus ngapain ya, nggak punya tujuan hidup. Jadi akibat apa? Mereka salah jalur gitu, salah menjalankan hidup itu teman-teman begitu. Misal mereka ya hambur-hambur, misal mereka berjudi ya kan. Di video sebelumnya saya ada ngomong tentang judi online teman-teman ya. Nah, terus ada yang peminum ya kan, nah rusak, atau bahkan ada yang ngedrugs teman-teman begitu ya kan. Ya, jadi bukannya tuh dengan punya banyak uang ini mereka harus punya planning ke depan atau bagaimana ya, tapi enggak ya kan. Nah, kalau yang perempuannya kadang-kadang ya saya ngeliat ya, mereka kadang bagusnya mereka teman-teman, jadi kita bisa ngeliat, baca hati itu seorang istri atau seorang housewife ya begitu ya kan. Mereka punya opini tentang suami mereka gitu teman-teman ya. Nah, kadang sesama perempuan mereka bisa diskusi teman-teman, suami, jadi mereka bisa seleksi lah ya, pasangan mereka tuh kayak gimana, bisa compare sama kontras teman-teman. Nah, bagusnya begitu juga, jadi kita sebagai laki-laki, sebagai cowok ya, kita bisa lihat, ini cewek. Nah, ini cewek-cewek kebanyakan ngomongin tentang apa sih gitu, mengenai laki-laki itu teman-teman begitu ya kan. Kalau itu yang saya lihat ya kan begitu. Kadang mereka ngomong tentang keuangan lah, terus bahkan komentar tentang fisiknya laki-lakinya lah gitu. Kadang ada hal-hal yang benar-benar yang kelewat vulgar atau bagaimana teman, kadang-kadang ya yang begitu. Jadi bisa kelihatan, bisa kebaca gitu teman-teman begitu, mereka punya isi hati mereka, pikiran ya kan. Nah, kadang-kadang ya teman-teman, ini karena dari sisi reality begini ya, kadang ini housewives begini, mereka awal ini ikutin syuting begini, mereka tuh nggak begitu ada power gitu teman-teman. Kebanyakan mereka mengandalkan suaminya gitu teman-teman ya kan. Suaminya biasa udah kaya lah ya, udah punya rumah besar, punya bisnis. Jadi istrinya ini tinggal cuman, namanya juga housewives ya, mereka jadi tinggal punya anak, mereka tinggal jagain anak kalau yang udah punya anak ya, atau mereka tinggal jalan hidup sebagai housewife gitu teman-teman begitu ya kan. Tapi sayangnya kadang-kadang ya,
kalau pas mereka tuh cerai atau bagaimana teman, jadi habis semuanya, mereka nggak punya persiapan ya kan. Harusnya housewife begini ya, mereka tuh ini juga sama teman-teman, kayak misalnya kayak mama saya juga ya sebagai housewife ya, saya juga ngelihat harusnya sebagai istri atau housewife ya, mereka juga punya suatu pegangan harusnya ya. Misalnya in case suaminya itu bisnisnya jatuh atau mungkin bisa cerai atau bagaimana, atau diceraiin sama suaminya teman-teman ya, jadi mereka bisa punya tuh persiapan gitu kan. Jadi nggak hanya nunduk sebagai housewife atau bagaimana gitu teman-teman gitu ya kan. Saya juga nonton teman-teman, saya juga ngeliat mereka, jadi awal itu mereka nggak punya apa-apanya housewife begini ya, mereka cuma hanya bisa mengandalkan suami, tapi lama-lama karena mereka ikut reality TV begini ya, mereka jadi bisa jadi brand sponsor gitu teman-teman, jadi ada yang endorse mereka lah, mereka bisa bisa dapat kerjaan baru misalnya melalui TV atau melalui media teman-teman ya, dan mereka bisa juga secara finansial mereka bisa mandiri sendiri teman-teman begitu. Itu juga ada bagusnya gitu, jadi ada sebagian ya teman-teman, jadi yang housewife yang awalnya mereka nggak punya income ya, harus napas dari suaminya ya, jadi mereka akibatnya mereka bisa jadi mandiri, mereka bisa punya usaha sendiri, mereka jadi artis, mereka jadi artis film misalnya ya, atau jadi penyanyi ya teman-teman begitu. Ada juga yang berhasil mereka teman-teman, ada juga ya kan. Nah mereka udah berhasil ya, mereka udah tahu hubungannya tuh sama suaminya tuh toksik teman-teman ya, atau kalau misalnya suaminya baik sih nggak apa-apa ya, saling terus sampai tua teman-teman ya, itu jalanin hubungannya ya sama suami istri ya. Tapi ya mereka yang udah tahu suaminya itu toksik, dan gara-gara kehidupan mereka ini diekspos ya teman-teman melalui national TV ya, jadi banyak yang komentar lah, mereka juga jadi punya masukan teman, oh ini suami kamu harusnya nggak begini, kamu juga harusnya juga nggak begitu, atau nggak begini, atau nggak seharusnya melakukan apa-apa gitu begitu. Ada bagusnya juga, jadi mereka bisa tukar pikiran sama orang-orang di umum di publik teman-teman begitu kan. Jadi akibatnya mereka ya banyak juga sih sebenarnya yang mereka dari gara-gara ikut reality TV ini, jadi mereka cerai teman-teman begitu. Mereka menganggap tuh diri mereka sekarang udah sukses ya di media ya kan, kebanyakan juga sama mungkin kayak di Indonesia kali ya, atau di negara-negara lain teman-teman, yang artis tuh udah dari awal, dari from zero ya, jadi mereka jadi jadi terkenal teman-teman, jadi mereka juga akhirnya melepaskan ini suaminya ternyata tidak baik gitu teman-teman begitu. Saya juga sama teman-teman, kalau misalnya kayak mama saya misalnya ya, kayak mama saya sendiri misalnya, kalau dia dari dulu mungkin dia nggak jadi housewife teman-teman, dia mungkin lebih mandiri atau bagaimana, punya usaha sendiri, pasti dia kalau dia bisa, dia udah tendang mungkin papa saya juga teman-teman begitu ya, kalau saya ngeliat ya begitu, karena dia nggak punya sendiri, dia nggak punya power dia sebagai perempuan, jadi dia harus bernapas tuh sama suaminya ya kan begitu. Akibatnya yang makan hati teman-teman yang begitu, sengsara sendiri teman-teman yang begitu kan, demi apa, demi anak lagi ya kan begitu. Nah jadi makanya sebagai pasangan yang nggak tahu itu, kadang-kadang ada kebalikan teman-teman, yang lakinya jadi house husband di rumah ya, nah istrinya yang kerja ya karena begitu. Jadi itu the balance of power teman-teman ya, especially financial power ya, itu dinamikanya itu benar-benar tuh real ya gitu. Kalau saya juga banyak belajar teman-teman, berpasangan ya, kalau nggak si suaminya yang biasanya breadwinner kerja, kadang bisa juga istrinya juga breadwinner kerja itu teman-teman begitu. Bahkan mungkin istrinya bisa, si cewek ini mungkin housewife ini bisa punya pasangan yang laki-laki yang lebih muda itu teman-teman, itu juga ada ya begitu ya. Jadi dinamikanya tuh banyak sekali. Jadi case-nya tuh banyak sekali teman-teman. Makanya saya suka ini yang housewives franchise teman-teman ya. Dia banyak dari kota, dia ada dari Atlanta, dari New York ya, dari Dallas, yang ini dari Dallas juga ada, dari Miami apa. Jadi banyak teman-teman ya kan, banyak kota gitu. Jadi kita bisa ngelihat bahkan yang si orang bule sama orang yang kulit hitam juga, mereka juga punya prinsip hidup yang berbeda teman-teman yang begitu ya kan. Saya sebenarnya juga banyak belajar teman-teman yang perempuan bule mungkin dia lebih sopan ya, lebih lebih konservatif gitu teman-teman, dibandingin tuh perempuan kulit hitam teman-teman yang begitu. Kadang kulit orang yang the black women yang kadang teman-teman, kadang saya jujur ya, saya cuma hanya jujur di video teman-teman, kadang mereka tuh bisa agak sedikit parah lah ya teman-teman, agak sedikit vulgar juga iya, kasar juga iya, kadang kurang sopan santun juga iya, dan juga mereka kebanyakan mereka cari laki iya yang agak nafsu juga besar gitu teman-teman begitu ya, kalau saya ngeliat ya. Jadi kadang kita bisa ngeliat perempuan yang bernafsu besar sama perempuan yang bernafsu biasa aja teman-teman begitu ya kan. Jadi kita sebagai laki-laki teman-teman, kadang kita banyak belajar lah gitu, kita bisa tahu ini perempuan kayak begini gitu, ini perempuan kayak begitu teman-teman begitu. Itu saya sih banyak belajar teman-teman begitu sih ya kan, dari ini. Jadi saya juga nonton ini, saya juga agak fun teman-teman ya begitu, fun at the same time, tapi juga kita belajar teman-teman begitu. Ada orang perjalanan hidup juga nggak mulus ya, mungkin awalnya mulus ya, tapi ujung-ujungnya mungkin ada perceraian, ada kematian ya kan, bahkan mungkin anaknya sendiri atau bagaimana. Jadi kadang kasusnya tuh banyak macam gitu teman-teman begitu, tergantung dari keluarganya gitu, cara gaya hidupnya itu bagaimana teman-teman begitu. Itu yang saya banyak lihat dan juga banyak belajar teman-teman ya. Menurut teman-teman bisa mungkin ada interest di Netflix juga ada tuh, itu serinya tuh yang Real Housewives teman-teman, tapi udah agak lama ya. Lebih enak sih nontonnya yang agak
yang lebih ke baru-baru teman-teman gitu. Tapi anyway, coba dulu teman-teman bisa bisa nonton gitu, bisa banyak baca juga sih teman-teman gitu. Anyway, apa nih, thank you for watching teman-teman ya. Hope you can also subscribe, like, and share. Oke, bye bye.